Hey guys, welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kutukan dan kisah misterius para musisi-musisinya. Biasanya, lagu dan musik tercipta untuk menenangkan hati, pikiran, dan jiwa. Ada juga lagu untuk mereka yang jatuh cinta, biasanya membuat hati berbunga-bunga dan teringat padanya. Ada juga lagu patah hati dengan lirik yang menyayat hati, bahkan membuat kamu menangis. Masih banyak lagi kategori lagu-lagu lainnya. Dari semua lagu yang ada, terselip beberapa kisah misteri membuat bulu kuduk merinding. Ada lagu-lagu yang dianggap membawa kutukan, sehingga bisa mencelakai pendengarnya, bahkan membuat si pendengar meninggal. Biasanya ada kisah tragis di balik terciptanya lagu-lagu kutukan tersebut. Ada yang bilang hal ini hanya kebetulan yang dibesar-besarkan. Ada juga yang percaya bahwa musik atau lagu ini membawa kutukan. Percaya atau tidak, silakan kamu yang menentukannya sendiri. Sebelum saya memulai ke kisahnya, boleh ya saya minta support dari kalian untuk mensubscribe channel saya ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport channel saya ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai aja ke video yang pertama. Tanggal 3 Februari 1959 diingat sebagai The Day the Music Die, hari di mana musik mati. Mengapa dikatakan demikian? Karena di tanggal tersebut seorang rocker bernama Buddy Holly, Richie Big Bopper, meninggal di hari yang sama akibat kecelakaan pada tur Winter Dance Party. Peristiwa tersebut dikenal sebagai awal merebaknya isu kutukan Buddy Holly. Kutukan Buddy Holly tidak hadir begitu saja. Banyak musisi dan orang-orang yang terkait dengan Buddy Holly meninggal dengan cara yang aneh. Misalnya saja Ronnie Smith, seorang vokalis yang disewa untuk menggantikan Buddy Holly pada tur. Dia masuk rumah sakit jiwa dan gantung diri. David Box, anggota band Holly the Cricket, mengalami kecelakaan yang sama dengan Buddy Holly. Bahkan istri Buddy Holly mengalami keguguran 22 hari setelah suaminya meninggal. Masih banyak nama lainnya, orang-orang di sekitar Buddy Holly yang meninggal dengan janggal. Kutukan Club 27 adalah sederet nama-nama musisi yang meninggal tepat di usia 27 tahun. Memang berkesan janggal, usia tersebut relatif muda, tetapi daftar panjang musisi yang meninggal di usia tersebut membuat bulu kuduk merinding. Maka usia 27 dianggap kutukan dan berbahaya untuk para musisi. Nama-nama musisi yang masuk dalam daftar kutukan Club 27 antara lain Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones of the Rolling Stones, Kurt Cobain, Amy Winehouse, dan masih banyak lagi nama musisi terkenal lainnya. Apakah kamu percaya bahwa ada lagu yang sedih dan bisa membunuh orang lain? Ya, lagu The Gloomy Sunday sangat terkenal karena lagu ini bisa mendorong seseorang untuk bunuh diri. Lagu ini ditulis oleh musisi Hungaria yang bernama Red Ceres dan Ladislas Jever. Sejak awal, lagu ini sudah menebar kontroversi karena bercerita tentang pacar Red Ceres yang bunuh diri. The Gloomy Sunday dirilis pada tahun 1933. Yang membuat merinding adalah setelah lagu ini diluncurkan, jumlah kasus bunuh diri di Hungaria meningkat drastis. Yang dituding sebagai penyebab adalah lagu The Gloomy Sunday dan dilarang didengar. Sang penulis, Red Ceres, bahkan melakukan bunuh diri juga. Makin merebaklah isu kutukan The Gloomy Sunday. Di kalangan pecinta lagu blues, nama Robert Johnson sangat dikenal. Ada yang menyukai karyanya, ada yang mengenalnya karena isu kutukan dalam musiknya. Awal isu ini berkembang karena Robert Johnson diketahui bertemu iblis di sebuah persimpangan jalan. Dia bersedia menukar jiwanya agar dirinya terkenal. Waktu pun berlalu, Robert Johnson menjadi legendaris, tetapi tidak lama karena dia meninggal di usia 27 tahun. Apakah Robert Johnson ini termasuk dalam kutukan Club 27 juga ya guys? Karena sama-sama meninggal di usia 27 tahun. Dia meninggal di sebuah persimpangan jalan. Banyak orang mengatakan bahwa lagu Crossroad miliknya dikutuk. Beberapa seniman yang dekat dengan Robert juga meninggal dan dianggap terkena kutukan. Antara lain Lynyrd Skynyrd dan The Allman Brothers. Kamu harus berhati-hati menyanyikan lagu di tempat karaoke, terutama lagu yang berjudul My Way, ditulis oleh Paul Anka untuk Frank Sinatra.
yang liriknya berbunyi, "And now the end is near, and so I face the final curtain." Lagu ini baik-baik saja hingga isu kutukan di tempat karaoke merebak kencang. Lagu My Way memiliki reputasi yang tidak terlalu baik di Filipina. Warga Filipina yang menyanyikan lagu My Way di tempat karaoke seringkali meninggal setelah menyanyi. Banyak yang mengatakan bahwa lagu ini sebenarnya tidak bermasalah. Mungkin suasana tempat karaoke berpengaruh. Namun tetap saja banyak orang di sana enggan menyanyikan My Way saat karaoke. Banyak lagu dan musik yang kabarnya memberi kutukan pada manusia. Bagaimana dengan manusia yang mengutuk musik? Peristiwa ini terjadi pada musik Spider-Man, Turn of the Dark. Banyak musisi terkenal dilibatkan untuk musik ini. Misalnya saja direktur Lion King dan penulis lagu U2. Sayangnya, lagu ini justru menjadi bencana. 4 orang terluka saat latihan, direktur dipecat dan anggaran membengkak hingga 650 miliar dan menjadi musik paling mahal yang pernah ada. Tidak heran jika banyak orang mengutuk musik ini karena dianggap membawa sial. Musisi jazz dari New Orleans, Jelly Roll Morton, atau dikenal sebagai Ferdinand Lamente, mengatakan bahwa dia berada di bawah kutukan. Penyebab kutukan itu adalah ibu baptisnya sendiri yang menjual jiwa Ferdinand pada setan. Di awal karirnya pada tahun 1920, Ferdinand disebut sebagai bapak jazz. Pada tahun 1930, Ferdinand menemukan bubuk dengan warna aneh ditabur di kantornya. Bubuk itu membentuk tanda khusus kutukan juju. Tak lama setelah itu, karir musiknya hancur dan reputasinya merosot drastis. Yakin bahwa semua ini akibat kutukan, seorang wanita mengatakan pada Ferdinand untuk membakar semua pakaiannya agar kutukannya hilang. Setelah itu, karir Ferdinand kembali bersinar. Banyak grup band yang terkenal karena dianggap membawa kutukan. Salah satunya adalah Fleetwood Mac. Grup band yang didirikan oleh Peter Green ini mengalami banyak kejadian mengerikan. Peter Green masuk rumah sakit jiwa pada tahun 1970. Kemudian gitaris Jerry Spencer pada tahun 1971 menggunakan obat terlarang dan bergabung dengan sekte hubungan intim. Pada tahun 1972, gitaris Denny Kirwin bertingkah aneh dan membenturkan kepalanya. Akhirnya dia meninggal tanpa memiliki tempat tinggal. Gitaris Bob Weston meninggal pada tahun 2012 karena bunuh diri. Semua hal aneh ini terjadi pada gitaris Fleetwood Mac yang sudah berkali-kali ganti anggota hingga 15 orang. Kutukan ini sangat dikenal oleh para pecinta musik klasik. Beberapa musisi terkenal di masanya dipercaya terkena kutukan simfoni ke-9. Mereka akan meninggal jika sudah menyelesaikan simfoni yang ke-9. Kutukan ini menimpa Beethoven. Sebagai sosok terkenal, kematiannya menyisakan misteri. Kutukan ini semakin dipercaya karena Gustav Mahler percaya dia tidak akan meninggal karena kutukan tersebut. Sayangnya, saat akan mulai menciptakan simfoni ke-10, dia meninggal dunia. Semakin kuat saja anggapan bahwa kutukan ke-9 memang ada. Nah, itu adalah kutukan dan kisah misterius para musisi-musisi terkenal. Apakah kalian percaya akan adanya kutukan tersebut? Boleh komen di bawah ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. See you in my next video. Thank you for watching guys. Bye.